Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah yang mulia ini, dan kita memohon kepadanya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan an-ni'matu ni'matan, ni'matun mutlaqah wa ni'matun muqayyadah. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua macam. Ada yang sifatnya muqayyadah dan ada yang sifatnya mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang terbatas, bukan sebagai bukti tanda bahwa Allah telah cinta kepada hamba-Nya tersebut. Fahiya ka ni'matil amwali wal azwaj, seperti nikmat harta, anak keturunan, pasangan hidup. Fahiya yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wal fasiq. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang salih, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Sehingga dia bukan sebagai bukti tanda cinta Allah Jalla wa Ala kepada seorang hamba. Sedangkan yang kedua, kata beliau, adalah nikmat yang mutlak, nikmat yang sempurna, yang merupakan tanda bukti Allah mencintai seorang hamba, yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Kata beliau, ini adalah dua nikmat yang Allah Jalla wa Ala amarana في قوله أمرنا بالفرح بهما في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dua nikmat ini, yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah setelah Islam, adalah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga, untuk gembira dengannya. Di dalam firman-Nya dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'adduban katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
hendaknya dengan fadlullah dan rahmatnya mereka bergembira, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang telah dikumpulkan oleh manusia ini. Kemudian beliau mengomentari ayat ini dan ucapannya, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murad bihima ni'matul islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa hidayah Islam dan hidayah sunnah setelah mengenal Islam tidak dapat dinilai dengan dunia beserta isinya. Dia adalah nikmat yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih bernilai daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Sekaligus ayat ini menerangkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu harus mesti gembira, mesti bangga dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah, bukan malah minder, bukan malah tidak percaya diri, bukan malah khawatir diketahui oleh orang kalau dia terlalu agamis, minder, malu kalau ada kawan atau temannya yang mengetahui bahwa dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan falyafrahu, hendaknya mereka farah. Farah ini kalau diterjemahkan kepada makna Indonesia ya mencakup makna bergembira, ya bangga, ya, yang tidak menjerumuskan seseorang kepada sifat ujub, ya, gembira, senang, ya, bangga, ini al-farah. Allah memerintahkan kita untuk bangga, gembira, senang dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia ini, yang katanya berapa jumlah manusia di dunia? 7 miliar, betul? 7 miliar. Hanya 1 miliar yang berstatus Islam, jemaah. Hanya 1 miliar yang berstatus Islam. Itu yang berstatus di KTP tentunya. Ya, itu 1 miliar. Demikian kan? Sebutkan. Ya. Dari 1 miliar yang berstatus Islam ini, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakidah dengan aqidatus salaf, ya, berusaha mempelajari bagaimana petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, bagaimana sifat wudunya Rasulullah, sifat hajinya Rasulullah, sifat umrahnya Rasulullah, ya, akhlaknya Rasulullah. Itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Bagaimana cara menilai bahwa mereka adalah minoritas? Lihat aja kondisi masjid. Yang datang ke masjid itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Minoritas. Ini dari sisi Islamnya saja sudah seperti ini. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Ya. Dan ini prinsip yang harus benar-benar kita tanamkan pada diri kita dan anak keturunan kita. Dan jangan dikira ini faedah yang ringan. Karena salah satu poin at-tansiriyah, kristenisasi, yang dilakukan oleh mereka misionaris untuk mengkristenisasi sebagian kaum muslimin, mereka tidak langsung mencela Islam. Tetapi yang pertama kali mereka seru adalah persamaan agama. Dan apabila seseorang telah memiliki keyakinan persamaan agama, batallah Islamnya. Karena para ulama menyebutkan salah satu dari pembatal Islam adalah meyakini di sana ada agama yang setara dengan Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabiyan wa rasula. Walaupun di KTP-nya dia masih berstatus Islam. Walaupun dia beribadah. Kalau dia sudah meyakini ada agama yang setara dengan Islam, ada orang yang boleh beragama dengan selain agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia anut, maka Allah tidak akan menerimanya dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Innad dina indallahil Islam.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yahudiyyin walladzi nafsi biyadihi, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mendengar aku diutus kemudian dia tidak beriman kepadaku, maka dia dari penduduk api neraka. Juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Andai kata Nabi Musa alaihi salam sekarang hidup, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kewajibannya harus mengikuti syariatku. Dan merupakan sebuah akidah, sebuah kaidah di dalam Al-Qur'an bahwa mendustakan seorang rasul itu sama seperti mendustakan seluruh para rasul. Artinya, apabila seseorang beriman kepada sebagian para nabi tetapi dia tidak mau beriman kepada sebagian nabi yang lainnya, maka dia belum dikatakan mukmin. Ini Allah terangkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman, "Kadzdzabat qaumu Nuhinil mursalin, idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Sesungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal rasul yang pertama kali Allah utus ke bumi setelah Nabi Adam siapa? Nuh alaihissalam. Adapun Idris alaihissalam, kata para ulama akidah, beliau diutus setelah Nabi Nuh alaihissalam. Sebuah kekeliruan ya, di dalam sejarah menyebutkan Nabi Idris sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Ini kekeliruan yang fatal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in. Karena Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Dalam surat An-Nisa. Dan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang syafaatul uzma pada hari kiamat di padang mahsyar, bahwa manusia mendatangi Nabi Nuh alaihi salam setelah mereka mendatangi Nabi Adam, maka mereka menyatakan, "Innaka awwalu rusulin arsalahu Allahu ilal ardh." Wahai Nuh alaihi salam, Nabi memberitakan bahwa manusia berkata kepada Nabi Nuh di padang mahsyar, "Engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi." Ini dalil yang cukup jelas. Artinya yang pertama kali diutus ke permukaan bumi setelah terjadinya kesyirikan dan setelah Nabi Adam. Dan datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam dalam Sahih Bukhari adalah 10 qurun, 10 abad. Ya, alias berapa tahun? 1000 tahun. Jelas jemaah. Dan ini prinsip yang sangat dasar. Dan nampak ini pembahasan ini penting ketika ada orang-orang yang kita lihat termakan dengan syubhat misionaris, sehingga dia memiliki keyakinan persamaan agama. Apa gunanya dia salat? Apa gunanya dia zakat, dia haji, dia umrah, kalau keyakinannya sudah seperti itu jemaah. Dan tidak sedikit orang-orang yang termakan dengan syubhat yang seperti itu. Mungkin kalau kita sedang berada di dalam masjid, kurang menyadari besarnya pemahaman yang demikian, besarnya nikmat memahami prinsip tersebut. Tapi ketika kita berada di tempat-tempat yang kita melihat kebodohan merajalela di tempat tersebut, ya tidak sedikit orang-orang yang berbicara, bahkan terkadang mungkin sebagian mereka dianggap sebagai seorang yang intelek, memiliki akidah, bahkan yang lebih parah lagi mungkin ditokohkan di dalam agama ini, memiliki akidah wihdatul adyan. Padahal sangat-sangat jelas dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Inna dina indallahil Islam." Allah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam." Ya kan? "Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Hadis Nabi tadi juga sangat jelas. "Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin thumma yasma'u bi la yu'minu bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara yang telah mendengar aku diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia dari penghuni neraka Allah.
lakum dinukum waliyadin. Walaupun tentunya dari sisi muamalah Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara bersosial, bermuamalah dengan umat manusia dari selain agama Islam, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau di Mekah 13 tahun dan ketika beliau di Madinah 10 tahun, dan juga ucapan-ucapan beliau yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat Islam ya jemaah, nikmat yang sangat besar. Karena agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, di hari Arafah pada hari Jumat. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Disebutkan oleh beberapa para sahabat Nabi, bagaimana dinukilkan oleh ulama tafsir yang ketika menafsirkan ayat di atas, bahwa setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Dan 80 hari setelah ayat ini turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat ketiga dari surat Al-Maidah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Sangat besar nikmat Islam itu jemaah. Dan jangan kita merasa aman akan mati dalam keadaan Islam jemaah. Jangan kita merasa akan tetap kokoh di atas Islam ini ketika kita melihat ada orang yang menyembah kayu, menyembah patung dan yang semisal dengannya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliaulah yang menghancurkan patung-patung, berhala-berhala besar yang disembah selain Allah di masa beliau, dan beliaulah yang berdoa, Rabbi junubni wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik menyembah berhala-berhala tersebut. Pada beliau yang menghancurkannya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dalam kitab Tauhid, setelah beliau membawakan ayat di atas, beliau menyatakan faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Adakah yang merasa aman dari kemurtadan, dari kekufuran, dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Kalau kita merasa aman, berarti kita lebih hebat dari Nabi Ibrahim dengan tanda kutip. Jelas ya? Kalau kita merasa aman, kita bisa merasa aman dari kesyirikan, dari kekufuran, dari menyembah berhala, berarti kita lebih pandai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tanda kutip. Jelas ya? Ini nikmat Islam jemaah. Kemudian tidak kalah besarnya dengan nikmat Islam ini adalah nikmat sunnah. Menjalankan Islam dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diterapkan oleh para sahabat-sahabatnya. Dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abu al-Aliyah Syaqiq ibn Salamah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, inni la adri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa memastikan mana yang lebih besar dari dua nikmat Allah pada diriku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah Islam? Karena kata Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, di awal kitab, di awal beliau membuka kitabnya menyatakan as-sun al-islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal islam. Islam itu adalah as-sunnah. Islam murni itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Apa itu as-sunnah? Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan sunnah itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam beragama. Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, sunnah itu adalah beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Barbahari, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Dan ini nikmat yang sangat besar, terlebih lagi bagi orang yang hidup di akhir zaman. Sehingga kata Al-Imam Abu al-Aliyah tadi di atas, beliau sampai-sampai tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar antara dua nikmat ini. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah mengenal Islam? Betapa banyak orang yang berstatus Islam, beragama Islam,
bertulis Islam di KTP-nya, tetapi dia sholat, yang itu merupakan syiar Islam, tetapi tata cara sholatnya mungkin jangankan ya 100%, 50% pun tidak sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrahnya, hajinya, ya, dan seterusnya dari syiar-syiar Islam. Bahkan ada hal-hal yang itu dianggap sebagai syiar Islam, tetapi sebenarnya itu sama sekali bukan bagian dari Islam sedikit. Ya. Sehingga Abu Aliyah mengingatkan kepada kita akan besarnya nikmat sunnah setelah Islam itu. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tadi menyatakan bahwa ini maksud oleh Allah dengan firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka farah, gembira, bangga, senang, karena itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata beliau, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Bahwa telah masyhur di kalangan ahli tafsir bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Di dalam sebuah athar yang sahih dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ucapan beliau tetapi memiliki hukum marfu'. Beliau menyatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang ia cintai dan kepada hamba-hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, nikmat mengenal sunnah ini, nikmat menjaga salat 5 waktu berjamaah, nikmat membaca Al-Quran, nikmat salat tahajud, nikmat memiliki istri yang salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nikmat memiliki anak-anak, penyejuk mata hati kita karena taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya, nikmat memiliki sahabat-sahabat yang saleh yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, nikmat pekerjaan yang halal. Nikmat dunia itu kata beliau, la yu'ti wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang ia cintai semata, kecuali hanya kepada mereka hamba-hamba pilihan. Karena dunia ini kalau tidak ada nilai agama di dalamnya, itu tidaklah lebih bernilai daripada satu sayap nyamuk. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Law kanatid dunya tazinnu 'inda Allahi janaha ba'udatin lama saqa minhal kafira syarbata ma." Andai kata dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka tidak ada seorang kafir pun berhak mendapatkan satu teguk minum air pun. Sehingga kata seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah, ketahuilah itu bukan nikmat, tetapi itu azab, malapetaka yang Allah timpakan kepada kamu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu namanya istidraj dari Allah Jalla wa Ala. Kan nikmat mengenal sunnah setelah Islam adalah nikmat yang sangat besar, jemaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilatiz dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu akan menimpa orang-orang yang menyelisihi perintahku, menyelisih urusanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Terlebih lagi seorang yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan syubhat dan syahwat, dia bisa kokoh, bisa istiqamah di atas sunnah Nabi. Ini nikmat yang luar biasa, jemaah. Nikmat yang luar biasa.
Karena itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu kita melihat orang yang di dalam sunnah ini datang pergi. Datang pergi. Ada orang-orang yang dahulunya mungkin dia yang mengajak kita pada sunnah. Begitu kita udah kenal sunnah malah dia yang hilang. Dia yang memperkenalkan kita rumah Allah. Dia yang mengajarkan kita rukuk dan sujud. Sekarang malah dia yang mengajar, malah dia yang hilang. Orang datang pergi ke sunnah ini karena berpegang teguh di atas sunnah bukan perkara gampang. Bukan masalah yang mudah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang suatu masa di akhir zaman nanti di mana di masa tersebut orang yang menggenggam agamanya, berpegang teguh di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah, rasanya seperti menggenggam bara api. Bukan mudah menggenggam bara api jamaah. Panas. Tapi itulah konsekuensinya. Kalau dilepaskan, dia akan membara. Akan membakar apa yang ada di sekitarnya. Seperti menggenggam bara api. Enggak mulus. Jangan kita malah menyalahkan hidayah. Jangan malah kita kecewa dan menyesal setelah dapat hidayah. Kok setelah saya hijrah rumah saya begini, kok istri saya demikian, penghasilan saya demikian, sahabat-sahabat saya demikian. Kalau kita membuka bagaimana mereka para sahabat Nabi setelah hijrah, bukan malah mereka tenang dari sisi dunianya. Tapi kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran. Di akhir-akhir surat Ali Imran Allah menerangkan sifat mereka, kondisi mereka setelah hijrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka walladzina hajaru fi sabilillah, dan mereka orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ukhriju min diyari wa udhu fi sabili wa qutilu. Mereka diusir dari daerah-daerah mereka, bukan sekedar diusir dari rumahnya. Ya, apalagi diusir di rumah mertua, bisa ngontrak. Ya, ini diusir dari daerahnya. Setelah diusir, disakiti lagi. Ya, disakiti, disiksa, wa qutiluhu, dan mereka ada yang dibunuh setelah hijrah. Dan malah kita mengeluh setelah hijrah kok pendapatan saya berkurang. Alhamdulillah berkurang tapi bersih. Ya. Alhamdulillah berkurang tapi bertambah akhiratnya. Yang tadinya kita paling tidak mampu sholat tahajud, sekarang masya Allah sekali tidak sholat tahajud, sekali absen tahajud merasa bersalah, walaupun itu masalah sunnah. Kenapa? Karena Allah telah menanamkan cinta dalam hati kita terhadap ibadahnya. Karena kita telah merasakan kenyamanan, ketentraman dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala tersebut. Kemudian Nabi menyatakan bahwa lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Satu orang di antara mereka yang beramal pahalanya seperti 50 orang. Siapa ini? Orang yang menggenggam agama ini seperti menggenggam bara api di akhir zaman. Pahala ibadah dia itu menyamai 50 orang. Maka para sahabat bertanya, 50 orang perbandingan mereka atau 50 orang perbandingan dari kami? Maka Nabi menyatakan bal minkum, bahkan perbandingan 50 orang dari kalian. Namun di sini ada sebuah faedah ilmiah yang hendaknya disebutkan setiap kali hadis ini disebutkan, agar tidak terjadi kekeliruan di dalam memahaminya yang fatal, karena ini berkaitan akidah. Yaitu sebuah faedah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa penyebutan Nabi SAW di akhir zaman nanti ada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnahnya, seperti menggenggam bara api, pahala dia dalam melakukan suatu ibadah itu menyamai 50 orang dari para sahabat Nabi, tidak menunjukkan bahwa akan ada orang-orang yang lebih afdal daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak bukan berarti lebih afdal, karena keutamaan bertemu dengan Nabi dan beriman kepada beliau serta mati di atasnya itu sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan yang tidak akan pernah bisa diraih oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanyakan kepada beliau, mana lebih afdal, Muawiyah radhiyallahu anhu ataukah Umar bin Abdul Aziz? Kalau kita membuka sejarah, Umar bin Abdul Aziz seorang yang
Luar biasa, raja yang sangat adil. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, mana lebih afdal, Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah? Apa yang dijawab oleh Imam Ahmad? Kata beliau, satu butir debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dinilai disaingi oleh seluruh Umar bin Abdul Aziz. Keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "Law anna ahadum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama balagha nisfa muddi ahadihim." Andai kata manusia ini menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang paling besar ya di bumi Arab, itu belum menyamai setengah mud emas yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi. Satu mud itu arba'atu amdad. Ya, afwan. Mud itu dua genggaman, dua telapak tangan orang Arab yang dewasa normal. Itu satu mud. Satu sok empat mud. Para sahabat menginfakkan satu genggam mud dari emas ataukah dari apa saja. Ya. Itu tidak bisa kita saingi dengan kita infakkan emas satu gunung Uhud, jemaah. Keutamaan yang luar biasa. Ini faedah yang hendaknya disebutkan setiap kali menyebutkan keutamaan orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi, yang satu di antara mereka beramal dalam melakukan satu ibadah pahala seperti 50 orang para sahabat Nabi, sehingga tidak dipahami akan ada orang yang lebih hebat daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Kita kembali lagi kepada hadis tadi. Nabi menyebutkan di akhir zaman orang yang mengikuti sunnah beliau itu beratnya seperti menggenggam bara api, jemaah. Seperti menggenggam bara api. Demikianlah diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahsyatnya syubhat dan dahsyatnya syahwat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq." ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. Nabi menyebutkan akan datang suatu zaman nanti, suatu masa nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Seorang yang jujur, yang benar dikatakan dusta, dikatakan salah. Seorang yang salah, yang dusta dikatakan benar, dikatakan jujur. Seorang yang berkhianat dikatakan seorang yang amanah. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ketika masa sudah seperti itu, kata Nabi, ruwaibidah, banyak berbicara. Ini dua hal yang selalu bertemu. Kondisi masa sudah seperti itu, maka yang banyak berbicara di saat itu adalah ar-ruwaibidah. Ia lebih dipakai, lebih terkenal, lebih populer. Siapakah Ruwaibidah itu? Tanya para sahabat Nabi. Maka Nabi langsung menjawabnya, sehingga tidak perlu tafsir dari kita. Nabi langsung menjawab, siapa itu Ruwaibidah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Ada seorang yang tafih. Tafih, kata ulama yang mensyarah hadis ini, adalah haqir. Seorang yang rendahan, seorang yang hina. Dan dalam agama ini seorang itu tidak dikatakan hina, melainkan karena dia melanggar hukum-hukum Allah. Sebagaimana seorang itu tidak dikatakan mulia kecuali dengan ketakwaan. Dan sumber takwa adalah ilmu. Artinya dia bodoh. Bukan orang yang layak ditokohkan dalam agama, karena tidak memiliki dasar ilmu yang kuat. Tetapi berbicara urusan-urusan umum, urusan-urusan besar kaum muslimin. Dan masalah agama semuanya adalah masalah besar. Karena berbicara masalah agama berarti berbicara terhadap apa yang diyakini dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Karena Islam itu universal. Kita berbicara Islam di Indonesia mewakili seluruh muslim yang ada di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Islam itu satu, tidak ada duanya. Allah menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun.
Inilah satu-satunya jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Ini kondisi akhir zaman kata Nabi, penuh dengan pemutar balikan fakta. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang jujur dikatakan dusta, yang amanah dikatakan pengkhianat dikatakan amanah. Ketika kondisi masa sudah seperti itu, kata Nabi, si Ruwaibidah yang banyak berbicara. Apalagi di masa sekarang, kalau dia banyak apa istilah anak muda, forwardnya, banyak yang forward, yang udah jadi mufti online dia, yang tidak berkantor. Jadi mufti online dia. Ya. Kalah Imam Ahmad fatwanya. Ya. Seakan-akan dia Ahmad bin Hanbal Facebooker. Ya. Kalah Imam Al-Bukhari seakan-akan. Dan berbicara sesukanya. Kenapa? Karena forwardnya ribuan. Yang nge-like dia luar biasa. Dan punya jamaah audien berjuta-juta. Sehingga kalau ditanya asal jawab saja. Tidak lagi memperhatikan yang saya jawab ini sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis. Karena yang namanya hukum Allah itu kan hak murni Allah kan. Hak paten. Hukum yang sudah paten. Harus kita sampaikan sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita ubah-ubah mengikuti keinginan audien. Masalah orang mau mengamalkannya ataukah tidak, atau kita sendiri yang belum mengamalkannya, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menyampaikan hukum Allah yang berbeda dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan hadis. Hukum halal dan haram hak murninya Allah. Harus kita sampaikan sebagaimana adanya. Apakah kita sendiri masih menyelisihinya, ataukah mayoritas audien kita belum mengamalkannya? Dan mereka akan berat menyampaikannya, akan berat mengamalkannya. Tetap agama Allah harus sampaikan sebagaimana adanya kalau mau disampaikan hal tersebut. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, dahsyatnya kondisi akhir zaman. Sampai Nabi menyebutkan seperti menggenggam bara api. Dan dahsyatnya berpegang teguh di atas sunnah itu bukan sekedar tantangan dari syahwat jamaah. Karena rata-rata orang itu nggak dicela kalau dia tidak bermaksiat. Ya, coba lihat, ada preman mencela seorang ustadz? Nggak ada, ya kan? Nggak ada seorang preman dia marah kepada seseorang karena orang itu sering ke masjid, nggak ikut berzina bersama dia, nggak ada. Tapi yang lebih sering apa? Ahlu syubhat yang mencela orang yang taat. Ya. Karena syubhat yang ada di kepalanya, dia menyalahkan orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Dituduh dengan berbagai tuduhan. Terkadang dituduh sebagai Wahabi, kaum radikal, ekstrim, ya. Tinggal di Indonesia tapi kok kayak orang di padang pasir katanya. Padahal di Arab aja padang pasir udah hampir habis katanya. Alhamdulillah. Celaan, berbagai perendahan, bahkan berbagai syubhat. Hal-hal yang itu zaman salaf ulama sepakat itu pemahaman yang menyimpang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Di akhir zaman itu dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam, seperti paham Khawarij. Sepakat di zaman para sahabat, para tabi'in, 4 imam mazhab. Dan yang datang setelah mereka, tidak bolehnya menasihati seorang pemimpin secara terang-terangan di atas mimbar-mimbar Jumat. Tidak boleh mencela mereka, tidak boleh memberontak kepada mereka. Ayat-ayat hadis-hadisnya sangat banyak dan sangat jelas. Kita bukan sedang membahasnya, tapi sebagai contoh. Tetapi di akhir zaman yang tidak mau mengikutinya dikatakan apa? Antek-antek Yahudi, antek-antek orang kafir. Ya, walaupun dia sholat 5 waktu berjamaah. Yang nuduh tadi antek-antek Yahudi, yang menyatakan tadi kita harus bela ini, kita harus bela Al-Quran, kita harus bela Islam, subuh nggak tahu dia di mana. Kita bilang musafir, nggak mungkin musafir. Tadi malam kayak nampak pada Isya. Ya, nanti jam 8 pagi nampak, safar kemana? Kenapa jamaah? Karena syubhat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik.
Hadis mutawatir, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud yang lain-lainnya, datang dari sekian para sahabat Nabi. Akan senantiasa ada segelintir kecil dari umatku yang zahirin alal haq, menampakkan kebenaran. Perhatikan bahasa Nabi. Nabi tidak sekedar menyatakan mereka tahu kebenaran dan mengamalkannya, tetapi Nabi menyatakan mereka menampakkan kebenaran. Enggak malu-malu. Ada orang kalau di depan ya komunitas sunnah yang di dalam masjid, kita yang harus istiqomah di atas sunnah. Memang sunnah itu seperti menggenggam bara api. Dalam masjid ngomongnya gitu. Begitu keluar masjid seakan-akan bukan dia tadi yang duduk dalam masjid. Paham ya? Baru sedikit diuji langsung lembek dia. Jatuh dia. Langsung dia tinggalkan sunnah Nabi. Terpaksa akhir. Terpaksa apanya? Kamu yang memilihnya. Tidak ada yang meletakkan senjata di atas kepalamu. Kamu jatuh ke zina. Siapa yang maksa? Ya. Kamu jatuh ke dalam perbuatan yang menyimpang tersebut. Hanya apa? Hanya dikarenakan celaan dan pandangan manusia. Makanya Nabi SAW menyatakan zahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran. La yadhur man khalafum wala man khadalahum, tidak membuat mereka goyang karena banyaknya orang yang menyelisih dan mencelanya. Baik dari kalangan ahli syahwat atau ke ahli syubhat. Sampai datang keputusan Allah dan mereka masih seperti itu. Sampai datang kematian dan mereka masih seperti itu. Maka istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah itu sangatlah penting jamaah. Karena Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah dan menyatakan iman kepada Allah, konsekuensinya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah menyatakan ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya kata Imam Syafi'i tanpa perintah dan tanpa larangan. Dan Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian. Yang Allah turunkan adalah Al-Quran sebagai wahyunya dan hadis-hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ketika kematian itu datang mereka masih istiqamah di atasnya. Maka orang-orang yang seperti ini Allah sebutkan lagi dalam ayatnya dalam surah Fussilat, orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa ulama tafsir yang lain ini menjelang kematian. Malaikat-malaikat akan menemaninya, menghiburnya sehingga dia tidak takut, dia tidak gelisah. Malaikat-malaikat tersebut menyatakan kepadanya, engkau tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Berbahagialah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kami ketika di dunia adalah walimu, maka kami pula yang akan menjadi walimu di akhirat kelak. Sehingga dia nyaman ketika sakaratul maut. Ketika kematian telah mendatanginya, dia tenang, dia nyaman, dia tidak mengkhawatirkan anak istri yang dia tinggalkan. Dan itu bukan hal yang mudah jamaah. Bisa istiqamah. Bukan hal yang mudah. Bisa istiqamah. Dan istiqamah adalah perkara yang sangat besar dalam Islam. Oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat Imam Muslim, bahwa ketika ada seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi, "Qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah, ucapkan kepada saya sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang saya tidak akan menanyakannya kepada selain engkau. Berarti kan ungkapan yang sangat besar ya. Ungkapan yang simple tapi padat dan luas maknanya. Kalau ada orang meminta seperti itu kepada kita, kita mungkin perlu mikir panjang dulu. Apa yang harus saya ucapkan? Kalimat yang mencakup, menjadi pedoman bagi dia seumur hidupnya. Ketika ada yang berkata demikian kepada Nabi, maka Nabi menyatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah. Yang mencakup seluruh cabang-cabang keimanan. Dan istiqamahlah dari itu.
Istiqamahlah. Kalau sekedar tahu kemudian nggak istiqamah, nggak ada manfaatnya jemaah. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini beliau sabdakan ada sababul wurudnya jemaah. Bahwa ada seorang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang para sahabat kagum sama dia. Dia pemberani di medan jihad. Setiap peperangan dia berada di saf terdepan, sehingga orang kagum dan memujinya. Nabi malah menyatakan huwa finnar. Dia tempatnya neraka. Kaget para sahabat. Ya ini orang di medan jihad, kalau perang di saf terdepan, kok divonis dalam neraka oleh Rasulullah? Maka salah satu dari sahabat Nabi selalu mengikuti lelaki tadi. Ini pasti ada sesuatu pada diri orang ini. Nggak mungkin Nabi memvonis dengan vonis yang demikian. Maka salah satu dari sahabat Nabi selalu mengikuti lelaki tadi. Sampai suatu hari lelaki tersebut dia terluka parah karena terkena panah dan tombak musuh di medan perang. Karena tidak sabar, akhirnya fanasaba saifahu faqatala nafsah. Dia pun menancapkan pedangnya, kemudian dia jatuhkan tubuhnya ke pedangnya tersebut. Dia bunuh diri. Setelah melihat akhir hayat orang tersebut oleh sahabat ini, maka dia langsung pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Inni asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi bertanya, "Ada apa? Kok kamu berkata demikian?" Maka sahabat ini pun menyatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengikuti orang yang engkau vonis dia dalam neraka dan kami mengkaguminya. Aku melihat dia mati su'ul khatimah, mati bunuh diri." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bil khawatim." Ini sababul wurudnya. Terkadang sebagian mereka dinilai sebagai penduduk surga Allah, padahal dia penduduk neraka Allah. Terkadang sebagian mereka melakukan amal-amalan, perbuatan-perbuatan penghuni neraka Allah, tetapi dia penduduk surga Allah. Karena amalan itu dengan penutupnya. Awalnya baik, buruk, mati di atas keburukan. Innamal a'malu bil khawatim. Ada orang-orang yang mungkin sekitar kita melihat dia melakukan maksiat luar biasa, yang mana maksiat tersebut Allah vonis pelakunya dalam Al-Quran dan hadis sebagai penghuni neraka. Tetapi rupanya sebelum matinya dia bertaubat. Atau dia mati belum bertobat, tetapi dia membawa nilai tauhid. Bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga bi ghairi hisab wala azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis qudsi Allah menyatakan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka bi qarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau berhadapan denganku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan ampunan untukmu seluas dunia pula. Sebagaimana dalam riwayat haditsul bitaqah, riwayat Imam Ahmad, ada seorang di hari kiamat menghadap kepada Allah memiliki dosa 99 gulungan. Setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Bagaimana berarti dosanya? Sejauh mata memandang jemaah dosanya. Dan semuanya ada 99 gulungan. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Rupanya 99 gulungan ini menjadi terampuni di sisi Allah, diampuni oleh Allah Jalla wa Ala karena satu kartu yang dia miliki berisi tauhid, la ilaha illallah. Mati tidak membawa dosa syirik. Dan siapa yang bisa menjamin dirinya itu mati tidak membawa dosa syirik? Sedangkan Nabi Ibrahim saja mengkhawatirkan dirinya itu ke dalam syirik, dan Nabi mengkhawatirkan syirik kepada umatnya. Istiqamah jamaah adalah perkara yang sangat besar. Lihat tadi di masa Nabi orang dikagumi, di masa para sahabat yang mengagumi dia jamaah. Perhatikan hebat sekali. Bukan sekedar jamaah pengajian mana ini? Kalibata.
Nurullah yang mengkagumi dia, bukan. Yang mengkagumi dia para sahabat Nabi. Mati su'ul khatimah. Bukan orang biasa yang mengkagumi dia. Mati su'ul khatimah. Dan Nabi memvonis dia sebelum mati tempatnya neraka. Juga dalam riwayat Imam Muslim ada seorang yang tadinya dia katibul wahyi, termasuk orang yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia menuduh Nabi bahwa Nabi mengambil wahyu Al-Quran itu hasil dari dia. Maka ketika dia mati jamaah, dikubur oleh kaumnya, mayatnya nggak diterima oleh bumi Allah, terdampar kembali, tercampakkan keluar kuburannya. Esok harinya dikubur lagi, campak lagi keluar kuburannya sampai 3 kali. Maka mereka pun tahu bahwa dia ini telah memiliki dosa yang sangat besar. Sebelumnya siapa jamaah? Siapa dia sebelumnya? Yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar moderator kajian atau daurah, bukan. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar hadir di majelis paling depan, pencatat wahyu. Contoh yang ketiga jemaah, Ubaidullah bin Jahshin. Siapa Ubaidullah bin Jahshin? Dapat hadiah minyak wangi dari saya. Siapa itu Ubaidullah bin Jahshin? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah minyak wangi. Minyak wanginya dari Mekah nih. Ya, saya bukan promosi minyak wangi ya, saya nggak jualan minyak wangi. Tidak di sini dan tidak di luar. Nah, ini botolnya gede nih, jamaah. Asli, kurang fasih lagi, asli. Ya, dari Mekah. Ubaidullah bin Jahshin, siapa itu? Silakan, siapa tuh? Nekan saya Google enggak? Enggak, baik. Siapa? Saudara persusuannya Utsman. Coba sebut dengan bahasa yang lebih dikenal lagi. Suaminya siapa sebelumnya? Suaminya istri Nabi, Ummu Habibah. Ahsan. Ini yang lebih tepat. Kalau sepersusuan, wallahu alam. Perlu di ini lagi. Tinjau lah. Yang lebih jelas, mantan suami Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ahsan. Fadhal. Barakallahu. Siapa namanya? Murad, masya Allah. Silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Ubaidullah bin Jahshin ini, dia termasuk dari golongan yang hijrah pertama kali ke Habasyah menyelamatkan iman, bersama istrinya Ummu Habibah, menantu Abu Sufyan. Bersama bayinya Habibah hijrah ke Habasyah. Perintah Nabi untuk menyelamatkan agamanya. Karena kalau di Mekah khawatirnya mereka akan kembali ke dalam kekufuran karena siksaan yang luar biasa, atau tetap istiqomah tetapi dalam keadaan tersiksa. Dia termasuk orang yang hijrah menyelamatkan imannya dari Mekah ke Habasyah. Setelah sekian lama di Habasyah, irtadda, tanassar, pindah agama menjadi Nasrani. Disebutkan dalam kutubus sirah, li'annahu kana yujalisul khammarin, karena sehari-harinya dia suka duduk dengan orang-orang yang minum khamar. Jadi iman itu nggak usah dites ya, karena ada orang mau ngetes iman, Ustaz. Ya saya Ustaz sering kajian duduk sama kawan-kawan yang masya Allah yang sama-sama sunnah. Ini kali ini saya mau tes iman dulu lah, saya reuni dulu sama kawan-kawan lama. Di mana kok? Ya ke tempat ini walaupun saya masuk tapi saya nggak macam-macam insya Allah. Kamu masuk aja ke tempat maksiat itu udah macam-macam. Ya kan? Masa ada orang alasan masuk ke diskotik tapi saya Ustaz nggak macam-macam Ustaz. Saya mau tes iman aja sama kawan-kawan lama. Saya lihat kuat enggak. Saya nggak macam-macam, saya cuma masuk aja ke diskotik temenin teman. Masuk itu aja udah macam-macam. Ya kan? Itu udah macam-macam dalam Islam. Ya. Jangan dites iman jamaah, nggak usah sok kuat imannya.
Allah memerintahkan kita untuk meninggikan iman, untuk menjaga iman. Dan tidak ada pujian untuk orang-orang yang mengetes imannya. Ya. Jadi iman jangan dites. Lihat ini. Duduk sama siapa? Peminum khamar, jadi pindah agama. Siapa sebelumnya? Sama siapa dia belajar? Sama ustadz yang bertitel doktor S2, S1, LC dari Yaman? Bukan. Siapa gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadinya kokoh di Mekah, bisa kokoh di atas iman di Mekah bukan hal yang gampang, disiksa, ditampar, dipukul, dicela, dilempar, diintimidasi. Istiqomah di Mekah. Pindah ke Habasyah. Di sana malah murtad. Akhirnya Ummu Habibah berada dalam ujian yang sangat besar. Coba antum bayangkan seorang wanita, dia punya seorang bayi, sekarang suaminya pindah agama. Dan tidak ada yang bersamanya selain suaminya dan bayinya. Dia nggak punya pekerjaan, sehingga nggak punya pendapatan pribadi, sehingga bisa menafkahi dirinya walaupun nggak ada suaminya. Tentunya orang yang seperti ini hanya di depannya hanya ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama dan ketiga-tiganya berat. Pilihan yang pertama, beliau kembali lagi ke Mekah, sehingga beliau bisa makan dan minum di bawah nafkah keluarga besarnya Abu Sufyan dan keluarganya. Tetapi konsekuensinya juga tidak kalah besarnya. Akan disiksa, ditampar, dipukul, dicela. Ini tidak beliau pilih. Pilihan yang kedua, beliau ikut pindah agama bersama suaminya. Dan itu yang akan lebih enak dan lebih nyaman dari sisi dunia. Karena kalau dia ikut aja suaminya, ya jelas nafkah, pekerjaan suaminya yang bekerja. Ini hal yang mudah bagi dunia, tetapi beliau tidak memilih hal yang ini. Yang ini, walaupun beliau digergaji besi, tetapi beliau memilih yang ketiga, dan itu yang paling berat. Itu yang paling berat untuk di dunia, tetapi itu yang paling menguntungkan di akhirat. Apa yang beliau pilih jamaah? Beliau tetap bersabar, istiqamah di atas agama dan bertahan di Habasyah. Coba antum bayangkan seorang wanita ya berada di negeri rantau, di situ nggak ada kerabatnya, yang ada hanya saudara-saudara seagama. Tidak ada kerabatnya, tidak ada pendapatan, tidak ada penghasilan bulanan, dan punya tanggung jawab lagi seorang bayi. Tiba-tiba suami menceraikan dia, mengancam dia. Kamu ikuti saya atau kamu saya cerai. Digitukan sama suaminya. Kira-kira mayoritas wanita milih mana? Hah? Kira-kira suaminya punya duit misalkan, dia nggak punya duit. Kamu saya cerai atau ikut saya? Hah? Saya ikut abang lah, kan Nabi bilang taat suami bang. Tapi ini ajak Nasrani deh. Keluar pula hadisnya, ya. Keluar pula dalilnya. Cinta saya nggak akan pudar bang, walaupun kamu pindah agama. Itu lebay namanya, bukan cinta. Karena muslimah tidak halal untuk non Muslim. Beda halnya yang wanita non Muslim dari kalangan ahlul kitab itu halal untuk Muslim. Ini yang beliau pilih jamaah. Padahal konsekuensinya paling berat. Sampai datang kemudahan dari Allah. Apa itu? Lamaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau wakilkan kepada Najasyi. Maka Raja Najasyi melamar Ramlah bintu Abi Sufyan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mahar hadiah dari Raja Najasyi. Berapa jamaah? 400 dinar. Berapa uang 400 dinar? 20 dinar itu kan 80 gram. Itu 20 dinar. Berarti kalau 400 dinar berapa gram emas? 1,5 kilo. Hah? 1,5 kilo maharnya. Itu besar di masa itu, ya. Sangat besar. Dan dari kejadian tersebut bahwa seseorang itu boleh mewakilkan lamaran untuk dirinya kepada orang yang dia percaya, kepada yang percaya, yang jujur. Ya, jangan kepada orang yang nggak amanah. Dia lihat, wah nilainya 9,5 itu apa?
untuk si fulan, untuk diriku aja. Ya kan? Kawan si kawan, tapi bab ini lain ini. Ya kan? Rupanya pas ijab kabul saya terima pernikahan fulana bintu fulana untuk saya, bukan untuk kawannya dia sebutkan. Ya. Boleh diwakilkan. Sekarang antum lagi sekolah di luar negeri. Ini ada bunga desa, kalau enggak dilamar bakal diambil sama orang lain. Ya. Bahkan hilang, bisa bertepuk sebelah tangan nanti cintanya. Akhirnya telepon kawan, tolong dong lamar dia untuk saya. Ya, ada saksinya, ada wali, ada, itu boleh dalam Islam. Mewakilkan lamaran. Tapi si yang akan ijab kabul ini dia sebutkan nanti itu bukan untuk dirinya, untuk kawannya yang mewakilkan dia. Jelas jemaah? Baik. Lihat di sini suaminya Ummu Habibah pindah agama karena pergaulan. Di mana dia belajar sebelumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah jemaah adalah anugerah dari Allah dan itu bukan masalah gampang. Pada dia tadi udah lewat dari sekian ujian besar yang ada di Mekah. Malah ketika ada ujian dunia dia jatuh. Terkadang seorang dia sabar di atas kepahitan, di atas kemiskinan, tetap dia istiqamah di atas agama Allah. Dia tetap sholat 5 waktu tepat waktunya, tetap mengaji walaupun dia miskin, walaupun usahanya jatuh. Tetapi ketika diuji dengan Allah bukakan pintu dunia, ini lebih sedikit bisa sabar daripada orang yang diuji dengan kesulitan. Oleh karena itu ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan ubtulina bidh-dharra fasabarna wa ubtulina bis-sarra falam nasbir. Ketika kami diuji dengan kesempitan, kemiskinan, kami bisa bersabar, tetap semangat beribadah kepada Allah, semangat belajar, semangat mengajar, istiqamah. Tetapi ketika kami diuji dengan kemudahan, diberikan nikmat-nikmat dunia, kami malah tidak sabar. Seperti ini tadi Ubaidullah bin Jahsh di Mekah diuji dengan celaan, penyiksaan, sabar. Begitu di Habasyah pintu dunia terbuka, pintu maksiat terbuka, malah tidak bisa bersabar. Subhanallah, istiqamah sangat mahal jemaah. Dan yang paling berbahaya terhadap keistiqomahan kita adalah syubhat yang menyamar-nyamar. Ini yang paling berbahaya dari sekian hal-hal yang dapat menghilangkan keistiqomahan seseorang. Dan di akhir menit-menit akhir ini saya akan sedikit menyinggung masalah ini. Kenapa saya memilih yang syubhat yang paling berbahaya dari sekian sebab yang paling berbahaya? Karena syubhat, apabila seorang jatuh ke dalam syubhat, dia tidak sadar dirinya telah berbuat kesalahan. Dia nggak sadar dirinya berbuat salah. Perlu kita ingat bahwa iblis dan bala tentaranya dalam menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah itu dengan 2 senjata, syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Dan Allah telah menerangkan 2 senjata pula untuk melawan 2 senjata iblis ini dengan dalam firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Alif Lam As-Sajdah. Dan demikianlah kami jadikan sebagian mereka sebagai a'immah, panutan, orang-orang yang kokoh dan dapat dijadikan sebagai figur dalam beragama. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ayat Allah terbagi menjadi 2, kauniyah dan syar'iyah. Syar'iyah adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Oleh karena itu Sufyan bin Uyainah dan juga masyhur dinisbatkan dari Syekhul Islam menyatakan, fabis sabri wal ilmi wal yaqini tunalul imamatu fid din. Kekokohan dalam beragama itu hanya diperoleh dengan sabar dan ilmu. Kalau diuji oleh Allah dengan pintu syahwat, terbukanya pintu syahwat, maka yang paling menjaga dan mencegah seseorang dari maksiat tersebut adalah sifat sabar. Karena kalau nggak sabar, walaupun dia udah tahu itu haram, akan jatuh. Di depannya terbuka pintu zina. Pintu zina terbuka. Di situ nggak bermanfaat lagi. Ya bagi dia ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah dihafal, wala taqrabu zina, kalau tidak sabar tetap jatuh walaupun di kepalanya ada Sahih Bukhari. Kalau nggak sabar jatuh dia, tumbang dia.
Antum mau bilang ya akhi riwayat Imam Bukhari, enggak dengar. Enggak dengar. Haddatsana wa akhbarana, enggak dengar, enggak berlaku. Ya akhi wala taqrabu zina. Gua udah hafal itu. Nah, dia bilang. Kenapa? Karena sifat sabar enggak ada. Makanya kalau pintu syahwat yang terbuka, maka sabar adalah obatnya, jemaah. Begitu dia melakukan, dia bersabar, menahan dirinya untuk tidak melakukannya, mengingat kematian yang selalu menghantuinya. Kalau saya melakukan ini, tiba-tiba saya mati, bagaimana? Saya mati sedang berbuat ini, berarti saya akan dibangkitkan dengan kondisi ini yang dilihat oleh seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini. Bagaimana kondisi saya di alam barzah nanti kalau saya melakukan ini? Bagaimana kondisi saya di padang mahsyar, ketika di mizan, ketika as-sirat, ketika dalam surga, di dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Maka ini yang akan mencegah dia untuk melakukan maksiat. Adapun dia menghafal, dia cerdas, punya hafalan Al-Quran, hadis, dan pintu maksiat sudah terbuka di hadapannya dan dia tidak bersabar, jatuh dia, jemaah. Walaupun dia seorang ulama, seorang syekh, seorang ustadz, jatuh kalau tidak sabar. Karena di situ bukan ilmu yang intinya adalah sifat sabar. Sedangkan kalau yang kedua adalah pintu syubhat. Ya, dan ini yang paling berbahaya. Kenapa jamaah itu yang paling berbahaya? Karena kata ulama salaf, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, ya, kata beliau al-bid'atu ahabbu ila iblis. Bid'ah, penyimpangan dan ideologi, penyimpangan akidah, sehingga dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW sama sekali, itu lebih dicintai oleh iblis. Kenapa? Karena pelaku maksiat lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena yang namanya pelaku maksiat, sekeras apapun hatinya, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ada orang yang ingin berjudi, dia bilang mudah-mudahan dengan saya berjudi ini Pak Ustadz bertambah iman saya. Nggak ada kan? Mudah-mudahan dengan duga malam ini bisa masuklah awak ini ke pintu ke surga Firdaus. Nggak ada. Mudah-mudahan awak ini semakin taatlah dengan berzina. Nggak ada, jemaah. Nggak ada. Dia merasa bersalah. Dia minder ketika bertemu dengan orang-orang saleh. Bahkan ketika dinasihati, walaupun dia belum meninggalkannya, dia berterima kasih kepada orang yang menasihatinya. Bahkan mungkin dia berpesan, tolong doakan saya. Tapi kalau orang yang melakukan sebuah kebid'ahan atau memiliki akidah yang menyimpang dan dia meyakini itu benar karena sebuah syubhat, bagaimana antum menasihati dia? Dia menyangka itu adalah kebenaran dan itu merupakan pintu surga bagi dia. Itu pintu surga bagi dia. Tidak ada yang bisa melepaskan dia dari penyimpangan tersebut kecuali ilmu agama. Setelah dijelaskan ayat dan hadis, ucapan ulama salaf, begini loh, baru jelas. Ini ayat, ini hadis, ini ucapan sahabat, ini ucapan tabi'in, tabi'un tabi'in, 4 imam mazhab. Begini mereka menerangkan kepada kita bagaimana menasihati penguasa. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan sahabat, ini tabi'in, tabi'un tabi'in. Semua mereka sepakat bahwa tidak boleh mencela pemerintah secara terang-terangan. Tidak boleh menasihati mereka di atas mimbar-mimbar Jumat. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Apa kurang jelas? Anda lebih cerdas daripada mereka? Anda lebih semangat dalam membela agama Allah daripada mereka? Baru dia meninggalkannya. Tapi kalau nggak ada penjelasan ilmiah, bagaimana dia akan meninggalkannya? Sedangkan dia menyangka itu adalah sebuah ibadah, sebuah taqarrub, sebuah pintu surga baginya. Makanya kata Syekhul Islam, inna awwala talbisi iblisa ala bani Adam sadduhu 'anil ilmi wa ahlihi. Merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah dia menjauhkan anak Adam dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Maka yang selalu sepanjang sejarah dakwah di muka bumi Allah ini, orang-orang yang menyuruh kepada jalan yang benar, karakter mereka selalu dibunuh. Dan ini bukan lagu baru, ini lagu lama dari semenjak para rasul dan para nabi. Nabi Nuh dituduh majnun, bahkan nabi kita juga demikian, syair majnun. Pada 40 tahun bersama mereka, mereka mensifati nabi kita seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang paling sempurna, ya kan? Begitu nabi mulai berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, menyampaikan kebenaran, yang salah beliau yang salah.
yang keliru beliau luruskan. Tata cara sholat mereka Nabi luruskan. Tata cara umroh mereka bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh Nabi. Maka berbagai laqab, berbagai tuduhan mereka utarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada Imam Ahmad ketika beliau kokoh di atas sunnah, membela akidah kaum muslimin Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, menyelamatkan mereka dari akidah Jahmiyah. Maka berbagai tuduhan diutarakan kepada Imam Ahmad. Kemudian juga Imam Al-Bukhari. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh sebagai Wahabi, padahal Syekh Muhammad Abdul Wahab datang setelah beliau. Malah beliau dikatakan Wahabi. Enggak nyambung. Kalau orang yang memang ya sudah hawa nafsu. Syekhul Islam ya dalam kitab-kitabnya Masya Allah membantah kesyirikan, syubhat-syubhat kesyirikan, menerangkan bahayanya bid'ah dan syubhat-syubhatnya dan bantahannya, menerangkan aqidatus salaf dalam bab asma wa sifat. Kemudian beliau terangkan dalam kitab-kitabnya penyimpangan-penyimpangan seputar asma wa sifat. Beliau sebutkan syubhat-syubhat mereka sekaligus dengan bantahannya. Berbagai tuduhan yang berakhir beliau di penjara aja, mati dalam penjara. Dan beliau mengkhatamkan Al-Quran di penjara terakhir beliau sebanyak 80 kali. Dan beliau meninggal tatkala membaca firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan sungai-sungainya yang mengalir di bawahnya. Di sisi Allah Maharaja lagi Maha Kuat. Begitu sampai di ayat ini beliau meninggal dunia. Ya. Dan bahkan sebelum beliau meninggal, sebelum beliau meninggal, orang-orang yang dipenjara bersama beliau dengan kasus-kasus yang lainnya, ketika datang waktu bebas mereka, apa istilahnya? Udah habis masa tahanan ya. Sudah habis masa tahanannya, mereka mau dibebaskan, mereka nggak mau pulang. Saya mau tetap di penjara aja sama Syekh Islam, mau belajar sama beliau. Jadi pondok pesantren penjara ya. Berbagai tuduhan. Demikian nggak datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menyuarakan tauhid, bahayanya perbuatan syirik, bahaya melahap berkah ke tempat-tempat kepada makhluk, mengkeramatkan tempat-tempat tertentu. Beliau babat habis secara ilmiah. Berbagai syubhat mereka beliau jawab, sehingga beliau menulis sebuah kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat para pelaku syirik. Beliau terangkan prinsip-prinsip beragama dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita membuka kitab-kitab Syekh Abdullah, hampir tidak kita dapatkan ucapan beliau. Kitab Tauhid, bab, judul, ayat, hadis, ucapan salaf. Ayat, hadis, ucapan salaf. Ayat, hadis, ucapan salaf. Tidak ada ucapan dari beliau. Berbagai tuduhan diutarakan kepada beliau karena berani menerangkan kebatilan dan membantah syubhat-syubhatnya. Demikian juga Syekh Albani rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu yang digunakan oleh sebagian penceramah, yang mana sebagian mereka ketika berceramah menggunakan hadis-hadis dhaif tersebut sampai mimbar panas berasap yang enggak keluar api dari bawah mimbar. Datang Syekh Albani terang itu hadis dhaif, itu hadis maudhu. Bakar jenggotnya, marah dia. Ya, berbagai tuduhan diutarakan kepada Syekh Albani. Bahkan ada yang berani menyatakan Syekh Albani itu nggak paham ilmu hadis dia. Subhanallah. Pada yang membuka fakultas hadis di Universiti Madinah Syekh Albani, permintaan Syekh bin Baz. Dan sebaik-baik bukti tentang ilmu seseorang adalah tulisannya, apalagi tulisan Syekh Albani berpuluh-puluh jilid, dan nulisnya nggak pakai Syekh Google tuh, bukan dengan laptop, tulisan tangan jamaah, tangan beliau tulis, baru diketik oleh orang lain. Berbagai tuduhan ke Syekh Albani. Demikianlah jamaah di akhir zaman. Maka syubhat adalah sesuatu yang paling berbahaya terhadap pemahaman seseorang, terhadap keistiqomahan seseorang, dan jangan pernah merasa aman dari syubhat. Jaham bin Safwan. Siapa Jaham bin Safwan? Tokoh Jahmiyah yang dikafirkan oleh ulama di masa Imam Ahmad karena memiliki akidah Jahmiyah, menolak ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat Allah. Dia tolak, tidak dia imani. Itu sebabnya karena dia kena syubhat. Ketika ada yang berkata kepadanya, "Mana Allah, mana Tuhan?"
Kalau dia tua nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Akhirnya dia mengambil kesimpulan al-hawa. Kalau demikian berarti udara itulah Allah, itulah Tuhan. Kena syubhat jemaah. Ya. Amr bin Ubaid, muridnya Hasan al-Basri, seorang yang sangat cerdas. Tapi kena syubhat. Ya. Karena syubhat. Dan sekian lagi. Contohnya lagi Khawarij di masa Utsman jemaah. Bayangkan mereka mengharapkan surga Allah dengan membunuh Utsman. Siapa Utsman jemaah? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menikahi dua putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal yang pertama. Beliau Amirul Mukminin. Beliau termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk salah satu dari 10 orang sahabat Nabi yang dikatakan masuk dalam surga dalam satu waktu yang sama, ya kan? Dibunuh oleh Khawarij. Ali bin Abi Thalib juga demikian, dibunuh ketika keluar salat subuh. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin yang keempat, dan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta Ahlul Bait. Siapa yang membunuh beliau? Abdurrahman bin Muljam, berjenggot juga, celana cingkrang juga, hafiz Al-Qur'an, menghafal hadis, ahli salat malam, ahli puasa, ahli ibadah. Abdurrahman bin Muljam mengharapkan surga Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa jemaah? Syubhat tadi. Bayangkan membunuh sahabat Nabi mengharap surga jemaah. Kenapa? Syubhat. Bahkan kalau kita mungkin hidup di masa dan melihat bagaimana pemerintah mengeksekusi Abdurrahman bin Muljam ini, kita mungkin akan mencela pemerintah dan akan membela dia. Kenapa? Karena ketika tangannya dipotong dia tidak menjerit, tak payah berzikir subhanallah, subhanallah. Matanya dicongkel, tak payah masih berzikir subhanallah, subhanallah. Ketika lidahnya mau dipotong, baru dia menjerit. Maka si Al-Gojo berkata, kenapa baru sekarang kamu menjerit? Kenapa nggak dari tadi? Apa yang dia jawab jemaah? Mungkin kalau kita menyaksikannya, kita akan histeris sama dia. Kita bisa lebay sama dia. Dia jawab, kalau lidah saya dipotong, saya nggak bisa berzikir lagi. Bisa antum katakan orang ini sesat? Hah? Gak sanggup kalau pakai perasaan. Tapi kalau kita pakai ilmiah, sesat. Dia yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau dia nggak sesat, berarti sahabat Utsman dan Ali yang sesat, kan begitu? Nggak mungkin. Berarti dia yang sesat. Kalau bukan dia yang sesat, berarti Ali bin Abi Thalib dan Utsman yang sesat. Mungkin. Kalau pakai ilmiah sesat. Kenapa sesat? Dia memberontak. Ayat hadis nggak boleh. Ya, mencela, membunuh Utsman, membunuh Ali bin Abi Thalib. Menyuruh orang untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dengan alasan Ali bin Abi Thalib tidak adil. Tapi kalau mau pakai perasaan, nggak sanggup jamaah. Luar biasa ibadahnya. Lihat ini orang membunuh sahabat Nabi mengharap surga jamaah. Bayangkan, kita mungkin kalau ada orang bunuh orang lain, orang biasa aja, kita luar biasa menilainya. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Menantu Nabi, Ahlul Bait, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang ahli ibadah, hafiz Al-Quran. Penampilannya sunnah. Kenapa? Syubhat. Itulah kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-jambar. Terkadang subhat datang, kita ambil yang baiknya aja Ustaz, yang buruk-buruknya kita buang. Berarti kamu udah pinter, udah saatnya ngajar bukan belajar, ya kan? Udah bisa memilah-milah, ini benar saya ambil, ini salah nggak usah diambil. Berarti kau udah pinter, ngajar bukan belajar, kan begitu kan? Sekarang kita mau duduk nih misalkan, kita bisa oh ini benar, ini salah. Berarti kau udah pinter, berarti kita lebih pinter daripada yang menyampaikan. Berarti udah saatnya ngajar bukan belajar. Makanya kata Muhammad bin Sirin, di antara perkara yang sangat menjaga seseorang dari syubhat setelah dia punya pemahaman penting yang menuntut ilmu agama, tidak kalah penting yang berikut ini. Karena ada orang yang semangat belajar agama malah jatuh dalam syubhat karena tidak memiliki prinsip yang satu ini. Dan ini prinsip diajarkan oleh ulama salaf para tabi'in, di antara Muhammad bin Sirin.
juga Ayyub As-Sikhtiyani, ulama-ulama tabi'in. Mereka menyatakan unduru min aina ta'khudhu, unduru min aina inna hadzal ilm din fanduru min aina ta'khudhu dinakum. Ilmu agama ini, ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama Allah. Maka lihat dari siapa kamu belajar agama Allah itu. Bahkan Ayyub As-Sikhtiyani, ada orang yang menyampaikan ayat kepadanya, hadis, beliau tutup telinganya karena dia ahlul bidah. Sampai dikatakan saya cuma satu hadis, wala nisfa kalimah, walaupun setengah hadis, sambil menutup telinganya. Khawatir kena syubhat. Syubhat menyambar. Apa perintah Nabi ketika kita mendapatkan Dajjal? Falyan'am, kan? Kata Nabi, barang siapa yang berjumpa dengan Dajjal, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Dan hendaknya dia membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Suruh jauh. Sesuatu yang membahayakan disuruh jauhi oleh Rasulullah. Karena kena syubhat Dajjal yang sangat ngeri. Dia menampakkan surga yang padahal itu neraka. Dia menampakkan neraka padahal itu surga. Dia perintahkan langit turunkan hujan. Turun hujan tiba-tiba. Tanah kering kerontang dia perintahkan tumbuh tumbuhan secara tiba-tiba. Dia bunuh seorang anak muda, dia belah, kemudian dia hidupkan lagi dengan izin Allah. Kalau orang yang nggak kuat imannya akan menyatakan dia Tuhan. Begitu dia katakan Dajjal Tuhan, mati. Su'ul khatimah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Syubhat jemaah. Ketika Nabi SAW melihat di tangan Umar dalam Sahih Bukhari ada kitab Taurat, apa kata Nabi? Amutahawwikuna antum fiha? Wahai para sahabatku, apakah kalian masih ragu tentang Taurat? Maka Nabi SAW menyatakan, andai kata Musa hidup, maka tidak halal bagi kecuali harus ikut kepadaku. Kenapa? Karena Taurat dan Injil setelah Nabi Musa dan Nabi Isa diwafatkan oleh Allah telah diubah, sehingga nggak bisa dipastikan yang disampaikan itu benar atau salah. Isi Taurat dan Injil setelah Nabi Musa dan Nabi Isa, di dalamnya ada yang benar, ada yang salah. Makanya Nabi menyatakan jangan langsung kalian benarkan dan jangan langsung kalian dustakan. Bisa jadi yang kalian dustakan itulah benar, dan yang kalian benarkan itu adalah dusta. Berarti apa? Ada baik, ada apa? Benar. Langsung kata Nabi, jangan. Sudah ada yang lebih jelas, yang baik, yang pasti benar. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ada air yang bersih jernih, itu apa cari air yang masih kecampur najis? Tapi bisa dibersihkan, Ustaz. Ini air memang kotor, tapi bisa dibersihkan dengan alat kimia dan udah ada air yang bersih, untuk apa nyari kerjaan? Kan begitu? Begitulah ilmu agama. Dipelajari ini orang, belajar dari mana? Ya. Al-Quran, pemahaman dia terhadap Al-Quran dan hadis. Siapa gurunya? Ya. Kemudian bagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dilihat juga bagaimana akibat yang timbul dari pendidikan dia. Itu juga salah satu menilai seseorang itu maklumat ilmu agama yang dia pelajari itu benar ataukah tidak. Ya. Ini sangat penting jemaah. Karena syubhat itu seperti Imam Zahabi katakan, qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, syubhat menyambar. Contohnya Abdurrahman bin Muljam tadi. Bayangkan orang mengharap surga Allah dengan membunuh sahabat Nabi jemaah. Dan mereka, di antara mereka bertobat 3.000 dalam satu waktu setelah terjadi diskusi ilmiah dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Mereka tinggal di Harura. Abdullah bin Abbas ingin bergegas dengan pakaian yang sangat rapi, minta izin ke Ali. Wahai Ali, saya ingin menemui mereka. Ali menyatakan, jangan, saya khawatir nyawa kamu. Karena ada sahabiah yang hamil dikorek bayinya oleh Khawarij di masa Utsman jemaah. Bayangkan. Seorang wanita hamil lewat di depan Khawarij, dikorek bayinya. Dan mereka mengharap surga Allah dengan perbuatan itu. Karena dianggap yang lain murji'ah. Dianggap yang lain ya telah kafir. Abdullah bin Abbas ingin mendatangi komunitas mereka, dilarang Ali. Jangan, saya khawatir nyawa kamu. Kata Abdullah bin Abbas, tidak perlu. Saya berangkat sendirian. Maka Abdullah bin Abbas datang kepada mereka, mendiskusi, melemparkan kepada mereka sekian pertanyaan. Di antaranya, apakah di tengah-tengah kalian ada sahabat Nabi? Artinya, yang bersama Ali, kalian tuduh Ali pemimpin yang tidak baik. Tapi bersama dia sekian para sahabat Nabi. Sedangkan kalian yang mengaku paling baik, nggak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian.
Jadi siapa yang benar? Kalau kalian benar, mungkinkah sahabat Nabi seluruhnya sesat? Karena tidak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Jadi mikir sebagian mereka. Ya. Akhirnya 3.000 orang taubat dalam satu waktu dengan diskusi. Padahal Ali sudah memerangi mereka bertahun-tahun. Tidak ada di antara mereka yang tidak ada dari mereka yang bertobat sebanyak itu dalam satu waktu. Tapi ketika ada ilmu agama, senjata ilmu agama berhadapan dengan mereka, 3.000 dalam satu waktu. Ada yang menyebutkan lebih dari 3.000. 3.000 orang langsung taubat dari pemahaman Khawarij. Karena kekuatan ilmu agama, argumen ilmiah itu adalah senjata paling kuat dalam memahami Khawarij. Dan Khawarij itu tidak akan pernah habis, kata Nabi, sampai keluar Dajjal di akhir zaman, baru Khawarij tidak ada lagi di muka bumi. Dan tidak ada senjata yang lebih kuat di dalam menyelamatkan manusia dari paham Khawarij dari selain senjata ilmu agama. Ali bin Abi Thalib telah memerangi mereka bertahun-tahun. Tidak ada yang di antara mereka bertobat ribuan dalam satu waktu. Begitu datang Abdullah bin Abbas, didiskusi sama beliau, syubhat mereka dibantah oleh beliau, langsung tobat 3.000 dalam satu waktu. 3.000 orang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, tapi insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan ini lebih berhak dijawab oleh ustaz-ustaz yang lebih berilmu, yang mereka ada kajian di sini ya. Yang mereka ada kajian di sini. Adapun saya sekedar tamu yang kemudian mengisi kajian, dan bukan karena saya lebih berilmu, tapi karena saya sudah diminta, dan seperti dikatakan oleh penyair, mukrahun akhaka la batal, karena terpaksa, bukan sebagai pahlawan. Wa illa di ibu kota ini banyak ustaz-ustaz, dan mereka adalah orang-orang yang lebih berilmu dari saya. Maka insyaallah pertanyaan antum di Jakarta ini ditanyakan kepada mereka yang lebih berilmu dari saya. Ya, saya sekedar penceramah, bukan orang yang berilmu. Ditanyakan kepada saudara yang lebih berilmu di sini Jakarta. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.